SMP Negeri 14 Lubuk Linggau baru saja menggelar kegiatan gelar karya proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang mendapat antusiasme tinggi dari siswa, guru, dan juga orang tua. Kegiatan ini menjadi bukti nyata bahwa pendidikan karakter dan juga pelestarian budaya dapat berjalan beriringan, menumbuhkan kecintaan terhadap budaya, dan juga membentuk karakter siswa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kepala Sekolah SMP Negeri 14 Lubuk Linggau, Hafiz mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan komitmen sekolah dalam mendukung implementasi kurikulum merdeka melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dengan kegiatan ini, diharapkan dapat membentuk generasi muda yang cinta tanah air, menghargai warisan budaya, dan juga memiliki semangat berkarya. Kegiatan gelar karya ini menunjukkan bahwa SMP Negeri 14 Lubuk Linggau memiliki komitmen yang kuat dalam membentuk karakter siswa yang baik dan juga berakhlak mulia. Dengan demikian, diharapkan siswa dapat menjadi generasi yang berkualitas dan dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Tim Liputan Selampari TV melaporkan. Sebuah truk angkutan batu bara menabrak pohon di kawasan Petanang Ilir. Akibat kejadian tersebut, warga bergotong royong untuk membersihkan pohon guna menghindari bahaya bagi pengendara. Pada tengah malam sekitar jam 1 dini hari, sebuah insiden terjadi di Kelurahan Petanang Ilir ketika sebuah truk angkutan batu bara menabrak pohon besar dan tinggi. Akibat kejadian tersebut, masyarakat sekitar lokasi bergotong royong membersihkan area sekitar dan menebang pohon yang rusak untuk meminimalisir resiko kecelakaan berlanjut. Kegiatan gotong royong ini menunjukkan kepedulian dan kekompakan warga dalam menjaga keselamatan bersama. Menurut salah satu warga, material pohon yang telah ditebang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan atau sebagai bahan kayu bakar, sehingga tidak ada sumber daya yang terbuang. Warga pun juga prihatin dengan kondisi beberapa pohon yang sudah tua dan lapuk di sekitaran yang berpotensi roboh akibat cuaca hujan, sehingga masyarakat berinisiatif untuk mengantisipasi potensi bahaya tersebut. Selain membersihkan area, warga juga menghimbau kepada para pengendara untuk selalu mengontrol laju kendaraan dan berhati-hati saat melintas di jalan untuk mengurangi resiko kecelakaan. Kegiatan penebangan pohon ini menjadi contoh nyata kepedulian masyarakat dalam menjaga keselamatan dan keamanan lingkungan sekitar. Dengan adanya kerjasama yang baik dan juga kesadaran kolektif, warga Kelurahan Petanang Ilir menunjukkan bahwa mereka peduli terhadap lingkungan dan keselamatan bersama. Pemerintah Kabupaten Musirawas mengadakan acara rapat bersama dalam rangka Hari Ulang Tahun yang ke-82. Dihadiri langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru yang turut memberikan apresiasi dan bantuan dana kepada Kabupaten Musirawas. Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru mendatangi undangan dalam rangka Hari Ulang Tahun Kabupaten Musirawas yang ke-82. Rapat kegiatan ini dilaksanakan di gedung DPRD Kabupaten Musirawas. Turut hadir dalam acara tersebut jajaran pemerintah Kabupaten Musirawas, jajaran pemerintah Kota Lubuk Linggau, jajaran Kabupaten Rejang Lebong, jajaran pemerintah Kabupaten Muratara, dan jajaran lainnya. Di dalam hal ini,
Haji Hermanderu selaku Gubernur Sumatera Selatan memberikan apresiasi tinggi akan kinerja Haji Ratna Mahmud sebagai Bupati Musirawas selama 2 periode, dinilai berhasil dan sukses membangun Kabupaten Musirawas. Ialah hari ulang tahun ke-82 bagi Kabupaten Musirawas. Meskipun ini usia 82, tapi kabupaten ini semangatnya seperti kabupaten baru. Hingga target pemerataan pembangunan terus digalakkan, pelayanan kepada masyarakat terus ditingkatkan dengan banyaknya peraihan prestasi dan anugerah penghargaan kepada kabupaten ini, menunjukkan kepemimpinan Ibu Ratna memang luar biasa. Wajar beliau dipercaya kembali oleh masyarakat. Sebagai bentuk apresiasinya, Gubernur Sumatera Selatan Haji Hermanderu akan memberikan bantuan dana sebesar 50 M untuk Kabupaten Musirawas. Kabupaten Musirawas tentu banyak mendapatkan penghargaan-penghargaan bergengsi yang tentunya sudah diumumkan. Program pembangunan tersebut tidak luput atas kinerja yang luar biasa demi masyarakat Kabupaten Musirawas. Haji Ratna Mahmud, Bupati Musirawas mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musirawas juga meningkat, yang semula di tahun 2023 sebesar 4,03%, meningkat menjadi 4,95% di tahun 2024. Pendapatan per kapita di tahun 2023 sebesar 57,71 juta, meningkat menjadi 61,86 juta pada tahun 2024. Angka pengangguran turun dari 1,95% menjadi 1,94%. Dan tentunya, angka ini lebih rendah dari Sumatera Selatan. Angka kemiskinan di tahun 2023 sebesar 14,13%, turun menjadi 13,44% di tahun 2024. Bupati Musirawas, Haji Ratna Mahmud tentu ingin mengajak seluruh masyarakat untuk menjadi saksi sejarah yang baik untuk mewujudkan visi dan misi Musirawas yang lebih baik. Komandan Kodim, Kapolres, Kajari, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para pegawai se-Kabupaten Musirawas, yang di kabupaten maupun di kecamatan, di kelurahan dan di desa. Oke, siap ibu-ibu. Oke. Ya, ibu-ibu Patri sudah siap. Oke. Yang persiapan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Seribu.com, Waalaikumsalam, melaporkan langsung dari Kabupaten Musirawas. Pagi ini kita berada di Kelurahan Megang Sakti, ini di Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan. Dan di sini teman-teman terlihat beberapa pemuda dan juga warga ini sedang melakukan gotong royong. Ini merupakan sebuah warung pecel lele yang ada di Kelurahan Megang Sakti, yang rusak atau roboh, hancur ini akibat angin kencang disertai dengan hujan lebat yang terjadi pada Senin kemarin sore hari, itu sekitar antara pukul 5 dan pukul 6 sore hari. Nah, ini warung salah satu bangunan yang terdampak akibat hujan lebat disertai angin kencang
yang terjadi Senin sore kemarin. Selain ini ada 3 rumah warga juga yang rusak akibat dampak dari angin kencang disertai hujan lebat ini. Nah, namun untuk rumah tersebut ada di Desa Megang Sakti 2, itu ada 3 rumah. Masing-masing itu kerusakan juga cukup lumayan parah, yakni di bagian atap rumah yang terangkat, bahkan satu rumah itu atap rumahnya itu terbang hingga jarak lebih dari 10 meter. Sedangkan untuk di bangunan pecel lele ini memang hancur semua teman-teman, dan ini para pemilik dan juga bersama warga dan juga kerabatnya ini berupaya melakukan upaya gotong royong untuk memisahkan material yang masih bisa digunakan. Dan ini terlihat masyarakat ini bergotong royong teman-teman. Jadi total ada 4 bangunan, 3 bangunan rumah dan juga 1 warung makan. Nah, ini pemiliknya ini teman-teman. Ini panjangnya 16, panjang ini 16, ini 16. Nah, jadi jumlah seng itu totalnya, kalau yang seng ini kan seng 10 kaki, jadi sambung 4. Ini 16 itu 32 dikali 4 jumlah seng. Nah, jumlah sengnya 32 dikali 4 berarti 64 ditambah 64 240-an. Kalau material yang sudah tidak bisa dipakai lagi, soalnya ini kan tergulung lah. Rasa bajiannya iya Pak. Tapi yang dalamnya kalau dalamnya sudah dikeluarkan. Iya, karena nak bongkar ini kan harus ngabisin barang-barang dulu, dibawa balik dulu. Jadi sikok-sikok dikerjakan. Yang dalamnya ya kalau yang plastik tidak hancur kan. Kalau yang beling-beling ya habis kondisi seperti ini. Istilahnya kan beling dan plastik ya. Ya, kira-kira berapa? Kami laporan. Kalau untuk dibersihkan berapa lah ya? Untuk jualan lah ya? Iya, untuk jualan. Nah, ini teman-teman, jadi untuk warung pecel lele ini memang habis, bukan hanya bangunannya, ini berupa yang memakai rangka baja ini tergulung. Kemudian ada juga beberapa peralatan juga rusak, itu seperti piring, gelas dan sebagainya, itu juga banyak yang rusak teman-teman. Dan ini kayaknya memang material yang rusak ini sudah tidak bisa dipakai. Ini sungguh cukup rusak parah karena kondisinya tergulung teman-teman. Nah, ini. Oke Kak, siap, izin, makasih Kak. Kirim jadi. Nomor tadi, kirim. Nomor aku. Yuk, catat nomor aku dulu. Aku lagi les. Ya, aku kirim datanya juga. Nanti kita kan ini kerja sama namanya siapa Mas? Eko Tribun deh. Tribun ya. Ya. 08 21 21 77 77 53 53 60 60 23. Di living ya. Nah, ini teman-teman masih proses gotong royong untuk pemisahan material yang mungkin nantinya masih bisa digunakan. Jadi di sini ada total 3 bangunan, yakni 3 rumah, kemudian 1 bangunan warung pecel lele yang rusak akibat diterjang hujan lebat disertai angin kencang. Dan ini yang paling parah karena memang kondisinya terlipat sehingga hampir semua material ini tidak bisa digunakan lagi. Sedangkan untuk yang 3 rumah tadi hanya di bagian atap, yang 1 atapnya habis, yang 1 kemudian ada atap teras yang seng juga terangkat. Yang
Yang video tadi. Agak kita ajak ke situ. Ya, Mas ya? Siap. Kantor-kantor kayak. Siap. Baik teman-teman, mungkin tadi laporan saya Heru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dikasih minum dulu, jangan. Jangan. Tidur aja ini ada apa namanya? Tidur yang bener dulu. Ya? HP-nya nomornya berapa? Berapa nomor HP-nya? 0852. Terbalik ke sisi jalan, berhenti di sekitar lokasi, mungkin untuk membantu atau karena lalu lintas terhambat. Nah, situasi terkini ya, macet parah. Ini tumpahan Pertamax. Nah, ada BBM tumpah. Nah, jadi macet total ini. Mungkin ada 5 kilo kah 7 kilo macet total. Nah. Sanjaya Asgianto, ST Tidar Racing Team Pali. Oke, pemula Sumatera Selatan, Bebek Goreng. Selamat menyaksikan teman-teman sekalian. Apakah produk dari Zafran Mobilindo, Eco Cell, Agil Kapirosi kembali akan mendapatkan posisi di terdepan. Pemirsa, inilah ajang pertama bergengsi di Kota Lubuk Linggau. Acara terbesar ini dilakukan di Taman Olahraga Megang, yang tentunya mengundang antusiasme para masyarakat untuk beramai-ramai nonton bersama-sama. Acara kegiatan perlombaan motor ini memperebutkan Piala Wali Kota Lubuk Linggau, yaitu dalam acara Wali Kota Championship. Acara Wali Kota Championship ini dilakukan secara 2 hari berturut-turut, mulai dari tanggal 26 April 2025 sampai dengan 27 April 2025 di Taman Olahraga Megang. Seluruh pembalap-pembalap motor terbaik dikumpulkan di sini untuk memperebutkan Piala Wali Kota. Seluruh pembalap-pembalap terbaik dikumpulkan di Taman Olahraga Megang untuk bertanding sesuai mengikuti rute yang ada. Terlihat para pembalap motor ini sangat profesional. Pertandingan balap motor ini tentu menjadi hiburan tersendiri bagi masyarakat, terutama mengisi waktu luang di hari libur. Bagi Anda yang ingin menonton hiburan balap motor ini, Anda bisa langsung datang ke Taman Olahraga Megang. Tim Liputan Silampari TV melaporkan.
ada Dewa Sanjaya Asgianto, ST Tidar Racing Team Pali. Oke, pemula Sumatera Selatan, Bebek Goreng. Selamat menyaksikan teman-teman sekalian. Apakah produk dari Zafran Mobilindo, Eko Sel, Agil Kapirosi kembali akan mendapatkan posisi di terdepan. 820 42,820 detik penonton sekalian. Kita tunggu emosi untuk melakukan waktu baiknya. Dewa Sanjaya 43293 detik. Memimpin sementara ini Muhammad Iqbal kedua, Henry yang ketiga, masih belum dicatatkan. Catatan waktunya. Terima kasih Astro Boy dan juga juga sudah hadir memberikan supportnya di event kali ini. Jangan dikasih minum dulu, jangan. Tidur aja ini ada apa namanya? Tidur yang bener dulu. Ya? HP-nya nomornya berapa? Berapa nomor HP-nya? 0852. Terbalik ke sisi jalan, berhenti di sekitar lokasi, mungkin untuk membantu atau karena lalu lintas terhambat. Nah, situasi terkini ya, macet parah. Ini tumpahan Pertamax. Nah, ada BBM tumpah. Nah, jadi macet total ini. Mungkin ada 5 kilo kah 7 kilo macet total. Nah,
Sebuah tembok dinding di pinggir jalan di kota Lubuk Linggau, tepatnya di Jalan Dani dekat Jembatan Kuning, arah menuju Pelita Jaya dan wisata Bukit Sulap. Saat ini dalam kondisi miring, dipenuhi semak belukar, dan berpotensi besar roboh sewaktu-waktu. Kondisi ini tentu saja membahayakan bagi pengguna jalan dan warga sekitar. Pihak terkait diharapkan dapat segera mengambil tindakan untuk mengatasi masalah ini. Pemeriksaan dan perbaikan tembok dinding tersebut sangat penting untuk memastikan keselamatan dan keamanan masyarakat. Warga sekitar juga berharap agar tembok dinding tersebut dapat segera diperbaiki atau dibongkar untuk meminimalisir resiko kecelakaan dan juga cedera para pengendara dan masyarakat yang melintas di jalan tersebut. Pemerintah setempat diharapkan dapat meningkatkan pengawasan dan pemeliharaan infrastruktur di kota ini untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Keselamatan masyarakat tentunya harus menjadi prioritas utama dalam setiap pengambilan keputusan. Dibutuhkan respon cepat dan juga tepat dari pihak berwenang. Diharapkan masalah ini dapat segera teratasi dan keselamatan masyarakat dapat terjamin. Harga emas saat ini tengah merangkak naik. Di tengah melonjaknya harga emas, masyarakat justru beramai-ramai membeli emas untuk menginvestasikan uang mereka. Salah satunya dengan membeli emas. Hal ini disebabkan karena nantinya mereka bisa mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar. PT Pegadaian Persero adalah sebuah badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang jasa keuangan, khususnya penyaluran kredit melalui sistem gadai dengan jaminan barang. Mereka menyediakan berbagai macam layanan keuangan, seperti pinjaman gadai, pinjaman non-gadai, dan jasa keuangan lainnya. Harga emas saat ini mengalami kenaikan, baik secara nasional maupun internasional. Seperti emas produk Antam
yang saat ini bisa mencapai 2.125.000 per 1 gramnya. Yang sebelumnya berkisar harga 1.500.000 per 1 gramnya. Bagi Anda yang ingin memiliki emas logam mulia maupun emas batangan, PT Pegadaian memiliki program cicilan emas. Mereka memiliki brand tersendiri yaitu emas batangan Galeri 24. Mereka juga memiliki program arisan emas dan tabungan emas. Emas banyak diminati oleh masyarakat karena baik untuk investasi jangka panjang. Karena emas memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, emas merupakan aset yang bersifat liquid, yaitu setara dengan uang, mudah diuangkan dan mudah diperjualbelikan. Yang kedua, emas bersifat universal, yaitu bisa diterima di seluruh dunia. Yang ketiga, emas bersifat fleksibel, yaitu mudah dibawa dan mudah untuk disimpan. Jadi, tunggu apa lagi? Mari investasikan uang Anda dengan bijak. Debit air di bagian bawah bendungan Waterfront, Kota Lubuk Linggau mulai menunjukkan penurunan. Pantauan di lokasi pada hari Jumat 25 April 2025 tampak sejumlah bebatuan yang biasanya tertutup air kini mulai terlihat di tengah aliran sungai. Kondisi ini menandakan bahwa debit air kembali ke level normal setelah sebelumnya mengalami peningkatan akibat curah hujan yang tinggi. Meski demikian, potensi bahaya di sekitar bendungan masih tetap menjadi perhatian. Sebagai langkah antisipasi, pihak berwenang telah memasang sejumlah spanduk imbauan di atas dan di samping jembatan yang melintasi bendungan. Spanduk tersebut berisi peringatan keras kepada masyarakat agar tidak terjun, mandi maupun berenang di kawasan bendungan, mengingat arus air yang dapat berubah sewaktu-waktu dan membahayakan keselamatan. Warga dihimbau untuk tetap waspada dan mentaati imbauan yang telah dipasang demi menjaga keselamatan bersama. Terlebih lokasi bendungan kerap menjadi tempat warga bersantai dan bermain air saat cuaca cerah. Rita Silampari TV melaporkan.